BOJ akhirnya memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan di minus 0,10% dan juga terkait dengan kebijakan yield curve control yang sayangnya mengecewakan market. Oke, bagaimana dampak selanjutnya terhadap USD Japanese Yen dan juga bagaimana dampaknya terhadap market secara keseluruhan. Ini akan kita bahas. Ya, market mover berkisar antara kebijakan dari Fed yang akan diumumkan besok dan juga kebijakan BOJ yang baru saja diumumkan tadi pagi. Oke, sekarang kita coba lihat terlebih dulu apa yang mengakibatkan pergerakan market di malam hari tadi. Nah, sebetulnya ada bocoran atau sedikitnya ada harapan bahwasanya BOJ bisa saja diperkirakan akan mengubah batas atas dari imbal hasil atau yang kita kenal dengan yield curve control. Cuman sayangnya tadi pagi kita dapatkan ternyata hasilnya hanya berada di level 1% dari apa yang diharapkan 1,5% oleh pasar. Oleh karenanya, penurunan yang sudah sempat terjadi USD Japanese Yen tadi pagi, atau lebih tepatnya sejak tadi malam, ternyata berbalik mengalami kenaikan. Dan kita kembali melihat level 150, walaupun dengan demikian juga tidak terlihat yang terlalu sporadis. Jadi kita masih punya harapan sebetulnya dari pernyataan Gubernur Katsuo Ueda yang kemungkinan di kisaran 1:30 ataupun di jam 2 sore. Nah, cuman sayangnya dari apa yang pernah terjadi sebelumnya, apa yang sudah diputuskan oleh BOJ itu kurang lebih hanya akan dipertegas ulang oleh Gubernur Katsuo Ueda. Jadi kita tidak bisa berharap banyak. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya harapannya hanya ada di tangan Fed. Dan itu baru akan terjadi besok malam. Kita belum tahu apa keputusan yang akan dilakukan oleh Fed. Walaupun 96% diperkirakan suku bunga akan ditahan di level 5,5%. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Terkait dengan intervensi yang mungkin bisa dilakukan oleh BOJ, sampai detik ini tidak dilakukan. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda hal tersebut akan dilakukan karena mereka sedang mengkalkulasi ulang. Lagi-lagi mengkalkulasi ulang karena untuk melakukan pembelian di pasar keuangan global, tentunya mereka harus mempunyai siasat yang lebih efektif. Dan satu-satunya cara yang lebih efektif untuk juga menekan katakanlah dana yang dikeluarkan, maka mereka harus menunggu sinyal bahwa Fed akan menghentikan siklus kenaikan suku bunga. Dan sayangnya kita belum akan mendengar itu karena dot plot yang terbaru dari Fed baru akan muncul di bulan Desember. Nah, terkait dengan hal tersebut, Nick Timiraos memiliki satu bocoran bahwasanya dengan tingkat imbal hasil yang mulai kenaikan sebelumnya sampai 5%, ada isyarat bahwa kenaikan suku bunga jangka panjang yang dikategorikan dengan US Treasury Yield tersebut menunjukkan bahwa market sudah menduga kemungkinan ini adalah sinyal di mana Fed sudah berada di ujung atau di akhir siklus kenaikan suku bunga. Yang mana itu adalah hal yang cukup bagus, kabar bagus untuk pasar termasuk juga untuk BOJ. Tapi mereka tidak bisa gegabah karena sebelumnya lagi-lagi Fed pun tetap bersikukuh bahwa inflasi masih terlampau tinggi. Jadi Nick Timiraos menyampaikan hal tersebut bisa saja baru akan kita dengarkan besok, yaitu fokusnya adalah dalam pernyataan Ketua Fed Jerome Powell. Sementara untuk tingkat suku bunga, kalau memang ternyata tidak berubah, maka itu sudah 96% dipastikan sudah diantisipasi oleh market. Itu sebabnya saya tidak heran kalau ternyata emas mengalami penurunan. Katakanlah itu hanya sekedar antisipasi ataupun perhitungan. Tapi kalau misalkan malam ini mulai kenaikan kembali, yang saya khawatirkan adalah titik kumulasi ataupun vice versa akan terjadi pada emas besok malam. Nah, oleh karenanya kalau misalkan kita lihat dari nasib USD Japanese Yen, mau tidak mau kita harus tunggu sampai Federal Reserve memberikan rekomendasi ataupun memberikan kebijakannya. Ya, sekali lagi pernyataan dari Jerome Powell yang akan memberikan kisi-kisi ataupun isyarat. Apakah Fed betul-betul sudah menghentikan laju kenaikan suku bunga? Karena banyak yang memperkirakan bahwa Fed kemungkinan sudah berada di ambang batas untuk kenaikan tersebut. Bahkan tadi Nick Timiraos memberikan kata-kata bahwa kemungkinan apa yang diprediksikan dengan kenaikan terakhir itu sudah terwakilkan oleh kenaikan imbal hasil. Oleh karenanya Fed tidak sama sekali membutuhkan kenaikan itu. Dan itu berarti jangankan November, mungkin saja Desember tidak ada kenaikan suku bunga di tahun 2023. Nah, tinggal kilas baliknya adalah apakah Fed akan tetap melanjutkan kenaikan suku bunga tersebut di tahun depan atau tidak. Nah, gambarannya, kalau kita flashback ke belakang, maka kemungkinan dari dot plot tersebut menunjukkan 2024 adalah mempertahankan tingkat suku bunga tetap tinggi lebih lama, lalu kemudian dilanjutkan dengan pemangkasan di kuartal keempat 2024. Nah, Nick Timiraos mengatakan bahwa hal tersebut bisa lebih cepat dari perkiraan. Nah, oleh karenanya, kalau misalkan besok ada indikasi tersebut, mungkin hal yang cukup bagus adalah USD Japanese Yen bisa terbantu tertekan turun
dengan catatan bahwa Fed memberikan sinyal bahwa mereka bisa berhenti untuk melakukan kenaikan suku bunga. Tapi kalau ternyata Fed memberikan indikasi mereka masih tetap menaikkan suku bunga, mohon maaf USD Jump Rate Yen kemungkinan akan retest level 152 dalam waktu dekat. Ini cukup menarik karena kalau kita berkaca ke tahun 2022, lagi-lagi akhir Oktober dan menjelang awal November itu biasanya adalah titik kulminasi yang mana ditunjukkan dengan grafik yang menurun. Jadi kita tinggal tunggu saja kalau misalkan besok dikecewakan, apakah mungkin BOJ tiba-tiba melakukan intervensi tersebut atau tidak. Ya, terkait dengan nasib USD Japanese Yen juga berarti kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Nick Timiraos tadi. Dan kesimpulannya adalah intinya seharusnya apa yang dikatakan oleh Nick Timiraos tadi adalah sinyal yang cukup positif untuk pasar saham terutama. Jadi kita harus melihat itu adalah akan memiliki kesempatan untuk rally ataupun kenaikan. Dan persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin di live streaming, berarti itu saatnya kita harus mencari level bottom untuk mulai center close rally ataupun bahkan window dressing. Karena kemungkinan di pertengahan November lah yang akan diawali dengan mungkin rilis data CPI minggu depan. Jadi trigger pertama non-farm payroll, lalu kemudian trigger kedua adalah CPI minggu depan. Nah, oleh karena itu, weak dollar atau pelemahan dolar kemungkinan bisa terjadi secara garis besar. Dan itu berarti emas pun setelah terkoreksi, kemungkinan dia akan ngegas atau melanjutkan kenaikan. Dan itu berarti sinyal kedua kalinya terlepas dari kondisi geopolitik. Nah, yang saya harapkan adalah triggernya bukan di FOMC, melainkan triggernya adalah di NFP hari Jumat. Oke, sekarang kita menyisakan dua bank sentral, yaitu ada Federal Reserve di hari Rabu atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat, kemudian BOE meeting di hari Kamis beberapa jam setelah FOMC. Nah, harapannya adalah terkait dengan FOMC tentunya suku bunga ditahan 5,5% dan fokusnya adalah pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell. Sementara BOE kemungkinan juga akan sama mempertahankan suku bunga dengan 5,25%, tapi Andrew Bailey kelihatannya sedikit disenangkan karena kemungkinan inflasi yang mereka catat sudah lebih baik, artinya sudah ada penurunan. Cuma di sini berarti tekanannya adalah kepada tingkat atau laju pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan walaupun terhindar dari resesi, mereka tidak bisa disangkal. Perlambatan ekonomi masih membayangi Inggris, sehingga kemungkinan pound sterling sepertinya agak sulit untuk terjadi kenaikan terlalu tinggi. Itu apalagi kalau didukung dengan potensi bahwa dolar masih bisa mulai kenaikan. Dan jangan lupakan ini adalah hari terakhir Oktober yang biasanya end of month akan mengalir kepada tingkat permintaan dolar. Tapi kalau misalkan ini adalah aksi profit taking menjelang keputusan Fed besok, maka bisa jadi penurunan ataupun ya katakanlah dengan tingkat pembelian US dollar akan relatif terbatas. Nah, data ekonomi minggu ini kita tinggal lihat saja karena yang paling dekat adalah dengan data inflasi dan juga GDP dari zona Eropa. Dan nanti malam kita akan lihat dari Jerman dan besoknya baru kita lihat dari data tenaga kerja Amerika. Nah, sementara itu kalau untuk nanti malam atau nanti sore lebih tepatnya, perhatikan inflasi dari zona Eropa yang diperkirakan akan mengalami penurunan 4,2% dari 4,5% untuk tingkat inti atau core CPI atau core inflation. Sementara untuk inflasi utama diperkirakan turun ke 3,1% dari 4,3%. Saya rasa ini akan menjadikan alasan kenapa ECB tidak perlu menaikkan lagi. Karena semakin dekat, semakin turun, semakin lemah inflasi, mereka tidak perlu mendesak atau tidak perlu terburu-buru untuk melanjutkan kenaikan. Bahkan, semakin yakin bahwa itulah siklus terakhir kenaikan yang mana kemungkinannya membuat euro akan mengalami tekanan lebih lanjut. Nah, itu berarti kalau misalkan nanti malam kita akan fokus dengan data Amerika, maka kemungkinan kita hanya melihat dari CB Consumer Confidence. Kali ini datanya diperkirakan turun 100.0 dari level 103.0. Efeknya bagaimana? Efeknya of course data yang lemah itu akan sangat menguntungkan bagi pasar secara umum, dan itu berarti diharapkan dolar akan mengalami pelemahan. Dan kalau misalkan datanya sebaliknya menunjukkan angka yang lebih tinggi, otomatis dolar akan sangat menguat dibandingkan market lain, termasuk salah satunya adalah emas. Oke, berarti kita bicara tentang kemungkinan risiko geopolitik yang saya akan keep ini dan akan abaikan ini karena kemungkinan risiko geopolitik baru akan sedikitnya kembali bangkit ataupun eskalasi meningkat. Kalau kita lihat dari 2 minggu terakhir, itu biasanya di hari Rabu sinyal pertama, hari Kamis akan ada peringatan, dan hari Jumat biasanya akan ada kekhawatiran tersebut. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah geopolitik tersebut akan kembali meningkat apa tidak. Yang terpenting bagi pasar adalah
jangan sampai meluas bahkan berganti dari yang sebelumnya Israel versus Hamas, sekarang tiba-tiba dihadirkan malah Amerika versus Iran. Karena itu akan sangat tidak bagus untuk harga minyak. Persis dengan apa yang kita bahas di live streaming kemarin. Ya, dengan demikian posisinya kita masih tetap meraba-raba apakah yang akan dilakukan oleh Fed itu akan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh market, termasuk juga oleh BOJ dalam hal ini. Dan hati-hati, saya lebih menekankan kepada USD Japanese Yen terlebih dulu, karena disitulah letaknya apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah dia akan persis dengan apa yang terjadi di tahun 2022, atau kita akan menemukan new all-time high untuk USD Japanese Yen.